Di Haiti, ada jalan yang tidak bisa dilewati mobil pribadi. Setelah masuk wilayah, peluru bisa saja menembus kepala. Di ibu kota, kelompok bersenjata disebut sudah menguasai sekitar 80-90% kota. Mereka bukan cuma membawa senjata, mereka ikut menentukan pergerakan warga. Tanpa pemerintah dan polisi, warga harus jaga warga. Dan kalau satu negara sampai bergantung pada warga sipil untuk menjaga lingkungan mereka sendiri, berarti ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar lonjakan kekerasan. Sebenarnya, apa yang terjadi di Haiti hari ini tidak muncul tiba-tiba. Semua ini tumbuh dari krisis politik yang tak selesai, negara yang kehilangan pijakan, dan kekosongan yang pelan-pelan diisi kelompok bersenjata. Jika sebelumnya Geografi pernah membahas tentang sejarah panjang runtuhnya Haiti dan tragedi pembunuhan presidennya, kini kita akan bahas bagaimana keadaannya hari ini. Sejak era 1990-an sampai 2000-an, sejumlah politisi di Haiti sudah memanfaatkan geng sebagai alat untuk menggerakkan massa dan menekan lawan politik. Seiring waktu, kelompok-kelompok ini tidak lagi sekedar jadi alat kekuasaan. Di kawasan miskin Port-au-Prince, mereka tumbuh makin kuat, membangun jaringan kriminal yang semakin mandiri, lalu bergerak dengan kepentingannya sendiri. Sejak 2018, protes besar terus terjadi. Warga marah karena dugaan korupsi dana bantuan internasional, harga hidup yang naik, dan pemerintah yang dianggap tidak lagi mewakili mereka. Masuk 2020, Parlemen Haiti berhenti berfungsi karena masa jabatan banyak legislator berakhir tanpa pemilu baru. Di titik itu, Presiden Jovenel Moïse mulai memerintah lewat dekret atau keputusan langsung dari presiden tanpa proses parlemen. Situasi ini langsung memicu krisis legitimasi. Di jalanan, bahkan lawan-lawan politiknya menolak cara pemerintah berjalan dan memperdebatkan kapan seharusnya masa jabatan Moïse berakhir. Lalu pada 7 Juli 2021, situasi justru semakin mencekam saat Jovenel Moïse dibunuh di rumahnya sendiri. Haiti pun berjalan tanpa transisi eksekutif yang jelas. Dalam kondisi normal, negara memegang monopoli kekerasan, yaitu hak penuh atas penggunaan senjata melalui aparat. Di Haiti, kontrol ini mulai runtuh, polisi kekurangan personel dan perlengkapan, bahkan kalah senjata di lapangan. Saat aparat kehilangan kendali, kekosongan kekuasaan terbuka. Di ruang inilah geng tidak hanya bertahan, tapi mulai memperluas wilayahnya. Masuk ke 2022 hingga 2023, kekerasan berubah menjadi rutinitas. Penculikan untuk tebusan meningkat, pemerasan jadi sumber pemasukan, dan bentrokan antar kelompok terjadi di berbagai titik. Dengan situasi seperti ini, siapa sebenarnya yang memegang kendali atas Haiti? Pemerintah atau geng? Pasca pemerintahan Haiti makin goyah dan geng semakin lepas kendali di jalanan, 2024 menjadi tahun ketika kekacauan itu berubah jadi serangan terbuka ke jantung negara. Februari hingga Maret 2024, aliansi geng Vif Ansam mulai menyerang secara terbuka. Mereka menyatukan kelompok-kelompok besar yang sebelumnya bersaing, lalu menargetkan titik penting negara di Port-au-Prince. Kantor polisi diserang, fasilitas pemerintah lumpuh, dan 2 penjara besar dibobol. Ribuan tahanan kabur dalam waktu singkat, menambah jumlah orang bersenjata di lapangan. Serangan ini juga melumpuhkan infrastruktur, bandara utama ditutup, penerbangan dihentikan, dan akses keluar masuk negara terganggu. Haiti mulai terisolasi, kedutaan asing mengevakuasi staf, sementara warga asing meninggalkan negara itu. Tekanan dari serangan yang terus meluas membuat situasi di dalam negeri tidak lagi terkendali. Dalam kondisi ini, Perdana Menteri Ariel Henry tidak bisa kembali ke Haiti setelah berada di luar negeri. Ia kemudian menyatakan mundur, bukan melalui proses politik normal, tetapi karena pemerintah kehilangan kendali atas situasi di lapangan. April 2024, Dewan Kepresidenan Transisi dibentuk untuk menstabilkan situasi dan menyiapkan pemilu. Namun, sejak awal, Dewan ini menghadapi masalah yang sama. Legitimasinya lemah dan pengaruhnya di lapangan terbatas. Di saat yang sama, misi keamanan internasional yang dipimpin Kenya mulai masuk. Tetapi jumlah dan kecepatannya tidak cukup untuk mengubah keadaan.
Sepanjang 2024 hingga 2025, situasinya tidak membaik. Geng justru memperluas kendali mereka. Berbagai laporan menunjukkan sekitar 80 hingga 90% wilayah di Port-au-Prince berada di bawah pengaruh mereka. Mereka tidak hanya menguasai kawasan padat penduduk, tapi juga mulai mengontrol jalur penting seperti jalan utama, distribusi bahan bakar, dan akses ke pelabuhan. Di titik ini, peran geng mulai berubah. Mereka bukan lagi sekedar kelompok kriminal yang bergerak sendiri-sendiri. Mereka mulai bertindak seperti aktor yang mengatur wilayah, mempengaruhi pergerakan orang dan barang, bahkan menentukan siapa yang bisa masuk dan keluar dari suatu negara. Setelah kelompok bersenjata menguasai banyak wilayah di ibu kota, yang berubah bukan cuma peta kekuasaan, tetapi cara rakyat kecil menjalani hari. Di banyak bagian Port-au-Prince, warga harus tahu jalan mana yang masih bisa dilewati, jam berapa mereka berani keluar, dan area mana yang sebaiknya dihindari. Patroli geng, mobil yang dipakai untuk menutup jalan, dan resiko terjebak baku tembak membuat pergerakan orang, bantuan, dan barang pokok ikut tersendat. Pada pertengahan 2024, SYPS mencatat pembatasan gerak orang dan barang oleh geng menjadi salah satu pendorong utama memburuknya pertahanan pangan di ibu kota. Di beberapa area, geng tidak harus menjalankan layanan dasar sendiri untuk menguasai hidup warga. Mereka cukup menekan jalur yang menghidupi kota. Serangan dan kontrol mereka mengganggu listrik, air, sanitasi, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Jalan utama diblokir, pelabuhan tertutup, kontainer bantuan tertahan, dan rumah sakit mulai kekurangan pasokan obat serta peralatan. Dan ketika negara tidak sanggup hadir penuh, sebagian warga memilih menjaga lingkungannya sendiri. Di Haiti, tekanan ini melahirkan gelombang dua kali, yaitu gerakan perlawanan warga terhadap geng yang kemudian berkembang menjadi kelompok pertahanan lingkungan. Sebagian dari mereka membangun barikade, menggelar patroli, membuka pos sementara, dan memeriksa identitas orang yang masuk. Di beberapa kawasan, cara ini memang sempat menahan gerak geng. Tapi ada resiko baru yang ikut muncul, karena ketika warga biasa harus turun langsung menjaga wilayahnya, urusan menjaga kampung bisa jadi ajang balas dendam dan kekerasan baru dari para anggota geng. Yang paling mengerikan, geng tidak hanya memakai senjata, mereka juga memakai tubuh warga sebagai alat teror. PBB pada 2022 sudah memperingatkan bahwa kekerasan seksual kerap dipakai untuk menanamkan rasa takut, termasuk terhadap anak-anak dan perempuan lanjut usia. UNICEF pada awal 2025 mencatat kekerasan seksual terhadap anak naik 10 kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Perekrutan anak ke kelompok bersenjata juga naik 70%, dan di beberapa kelompok, anak bisa mencapai setengah dari seluruh anggotanya. Setelah lama terus terdesak, aparat Haiti akhirnya mencoba merebut kembali wilayah yang lepas. Sejak akhir 2025 hingga awal 2026, polisi Haiti meningkatkan operasi anti-geng dengan dukungan Dewan Keamanan PBB yang dipimpin Kenya dan kontraktor keamanan swasta seperti Vectus Global juga drone bersenjata. Salah satu keberhasilan misi ini adalah direbutnya kembali kawasan Carrefour Aeroport dan dibukanya kembali pos polisi pada 7 Februari 2026. Pedagang kecil pun mulai kembali. Sopir angkutan umum mulai lewat dan aktivitas harian pelan-pelan hidup. Tapi kawasan ini masih terbatas, banyak jalur utama di Haiti tetap belum aman. Jadi, negara memang bisa mendorong geng mundur di satu titik, tetapi belum memulihkan jalur hidup kota secara utuh. Masalahnya, serangan balik ini juga dibayar mahal. Laporan HAM PBB menyebut sejak Januari 2025 sampai Maret 2026, sedikitnya 5.519 orang tewas dan 2.608 terluka di Haiti, dan lebih dari 60% korban justru jatuh dalam operasi anti-geng yang dilaksanakan petugas keamanan. Sekitar 1,4 juta orang mengungsi, 5,7 juta orang menghadapi kerawanan pangan akut, dan di Port-au-Prince, hanya 41% fasilitas rawat inap yang masih berfungsi penuh. Jadi, meskipun negara mulai menyerang balik, rakyat sipil tetap hidup di tengah rasa takut, kekurangan, dan layanan dasar yang terus melemah. Pada 7 Februari 2026, masa tugas Dewan Kepresidenan Transisi berakhir.
Bagi Haiti, ini bukan penutupan yang rapi, karena sampai hari itu, kondisi negara masih belum punya arah pengganti yang benar-benar jelas. Yang tersisa di garis depan pemerintah adalah Perdana Menteri Alex Didier Fils-Aimé. Pemerintah tetap berbicara soal pemilu sebagai jalan keluar, tetapi negara ini masuk ke 2026 dengan keadaan yang masih limbung, bukan dengan kendali yang pulih. Pada awal Maret 2026, pemerintah membuka pendaftaran partai untuk pemilu pertama sejak lebih dari 1 dekade tanpa pemilu. Target awalnya sempat diarahkan ke akhir Agustus 2026, lalu putaran berikutnya ke Desember. Tetapi jadwal itu sendiri terus dipayangi keraguan. Di lapangan, banyak orang tahu masalahnya bukan sekedar soal menyiapkan surat suara atau membuka pendaftaran. Masalahnya adalah bagaimana kampanye bisa berjalan kalau banyak wilayah masih terlalu berbahaya untuk dimasuki. Bagaimana warga bisa memilih dengan tenang kalau jalan menuju tempat yang mereka tinggal masih berada di bawah bayang-bayang senjata. Karena itu, Haiti 2026 terlihat aneh. Negara ini masih punya bendera, kantor pemerintahan, dan janji demokrasi. Tapi di banyak tempat, yang lebih menentukan hidup warga bukan keputusan dari istana atau dewan, melainkan siapa yang menguasai jalan, lingkungan, dan jalur keluar masuk kota. Bahkan, krisis ini sudah merembet keluar ibu kota. Komisi HAM PBB pada 2025-2026 menulis bahwa geng sudah meluas keluar ibu kota ke 2 wilayah, Lower Artibonite dan Sound. Di Artibonite bahkan sangat gawat. Kasus terakhir menunjukkan perang geng dan warga yang melawan sudah menimbulkan pembakaran rumah dan bertanggung jawab atas 80% kematian sipil di wilayah itu. Hari ini, Haiti bukan sekedar negara miskin yang kacau. Haiti sedang memperlihatkan apa yang terjadi ketika pemerintahan masih berdiri, tapi kendali sehari-hari perlahan direbut komplotan bersenjata. Dan ketika sebuah negara sampai di titik itu, lantas apa makna negara bagi rakyatnya?